Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ogi, NIM 1913510773. Saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel seluler. Yang pertama itu ada pengertian jaringan seluler. Jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antara pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap yang berperan sebagai stasiun jaringan. Jaringan ini perlahan menggantikan penggunaan transmitter dan receiver berdaya tinggi seperti yang digunakan radio komersial saat ini. Sistem yang digunakan pada jaringan seluler adalah sistem yang menggunakan daya rendah sehingga cost efektif dalam penggunaannya. Lanjut. Yang kedua ada konsep dasar dan prinsip jaringan seluler. Sistem seluler adalah sistem yang sangat canggih, sebab sistem ini membagi suatu kawasan dalam beberapa sel kecil. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa frekuensi dapat memperluas sehingga mencapai ke semua bagian pada kawasan tertentu, sehingga beberapa pengguna dapat menggunakan ponsel mereka secara simultan tanpa jeda dan tanpa terputus-putus. Pada sistem seluler, untuk menggambarkan cakupan area secara geografis, digunakanlah penggambaran heksagonal area ini yang disebut dengan sel. Dan ini adalah contoh gambarnya. Lanjut. Yang ketiga ini ada sistem dan cara kerja jaringan seluler. Jaringan seluler umumnya dapat kita jumpai pada perangkat telepon seluler. Telepon seluler sendiri menggunakan sistem wireless atau tanpa perantara kabel, di mana pengirim dan penerima harus tetap bercakupan BTS. BTS ini adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain yang pertama adalah suara dari pengirim diterima oleh alat disebut dengan mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh telepon seluler. Dan yang ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dan yang keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima setelah sampai kepada penerima. Maka sinyal tersebut diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Yang keempat, ada generasi jaringan seluler. Yang pertama, ada generasi 0 atau 0G. Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari perkembangan radio. 3 hal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon satu arah. Kemudian, pada tahun 1928 Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Dan yang kedua ada generasi pertama, yaitu 1G. Generasi yang digunakan masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G ini adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi 1G ini masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas. Pada jangkauan area pun telepon seluler. Yang ketiga ada generasi kedua. Generasi kedua ini muncul pada tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA.
sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Pada generasi 2G ini, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki yang lebih kecil dan ringan. Yang keempat adalah generasi ketiga, yaitu 3G. Generasi ketiga ini disebut dengan 3G. Generasi ini menggunakan operator jaringan untuk memberikan penggunaan mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Kelemahan dari generasi ini adalah biaya yang sangat tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena masih barunya teknologi ini. Yang kelima adalah generasi 4. Generasi ini disebut dengan 4G. Sistem ini berdasarkan heterogeneitas jaringan IP yang kemungkinan penggunaan untuk digunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibel untuk menjelajahi berbagai teknologi yang berbeda. Dan terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing dan game online dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salahnya, mohon dimaafkan. Apabila banyak kelebihannya, hanya milik Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.